Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Nah, kali ini kita masuk di mata kuliah variabel kompleks. Nah, materi yang pertama itu tentang sistem bilangan kompleks dan operasinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang himpunan bilangan kompleks. Nah, dalam berbagai masalah terapan, sistem bilangan real ternyata tidak mencukupi untuk mengkaji permasalahan yang ada. Nah, perhatikan persamaan kuadrat berikut, yaitu x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan ini adalah x sama dengan akar negatif 1. Nah, jelas bahwa x sama dengan akar negatif 1 itu bukanlah bilangan real. Nah, karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya sama dengan negatif 1 ya. Nah, agar setiap persamaan kuadrat itu memiliki solusi, maka sistem bilangan yang digunakan juga harus diperluas. Nah, perhatikan kembali solusi dari persamaan kuadrat sebelumnya ya. Nah, solusi-solusi tersebut itu mengandung akar bilangan negatif. Jelas, akar dari suatu bilangan negatif itu bukanlah bilangan real. Nah, setiap bilangan yang bukan bilangan real itu berarti termaksud dalam komplemen bilangan real atau lawan dari bilangan real. Untuk mempermudah penulisan, maka diperkenalkan bilangan I sama dengan akar negatif 1. Jadi misalkan itu ada akar negatif 4, maka akar negatif 4 itu sama dengan akar 4 dikali akar negatif 1, itu hasilnya adalah plus minus 2i. Karena akar 4 adalah 2, sedangkan akar negatif 1 itu sama dengan I. Jadi hasilnya plus minus 2I. Nah, dengan cara yang sama teman-teman bisa mengujinya dengan angka-angka lain. Misalkan akar negatif 49, maka hasilnya adalah akar 49 dikali dengan akar negatif 1. Hasilnya adalah akar 49 itu adalah 7, sedangkan akar negatif 1 itu hasilnya adalah I. Maka jawabannya adalah plus minus 7I. Nah, bilangan seperti ini disebut bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner ialah bilangan yang dapat ditulis sebagai BI dengan B itu tidak sama dengan 0 dan B itu adalah elemen dari bilangan real. Nah, kuadrat dari bilangan imajiner yaitu I kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, selain bilangan real, ternyata ada jenis bilangan lain yaitu bilangan imajiner. Nah, gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner itu membentuk satu bilangan baru yang disebut bilangan kompleks yang dinotasikan dengan Z. Nah, secara umum sistem bilangan yang ada itu dapat teman-teman lihat di gambar yang ada di samping ya. Jadi untuk himpunan bilangan kompleks ada dua bilangan, yaitu himpunan bilangan real dan himpunan bilangan imajiner. Nah, untuk himpunan bilangan real itu seperti yang sudah dipelajari di kalkulus, ada himpunan bilangan irasional dan ada himpunan bilangan rasional. Kemudian ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan caca. Kemudian untuk bilangan caca itu bilangannya dimulai dari 0. Kemudian ada juga himpunan bilangan asli. Bilangan kompleks itu dapat dituliskan dengan Z sama dengan A tambah BI. Dengan A itu adalah bagian real dinotasikan dengan RZ dan B itu merupakan bagian imajiner dinotasikan dengan IZ. Nah, jika RZ itu sama dengan 0 dan IZ itu tidak sama dengan 0, maka Z dinamakan imajiner murni. Jadi di sini kita misalkan RZ-nya 0, bagian realnya 0 dengan IZ-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah imajiner murni. Nah, jika RZ itu sama dengan 0 dan IZ sama dengan 1, maka Z-nya itu adalah I dan dinamakan satuan imajiner.
Nah, bila IZ sama dengan 0, maka Z menjadi bilangan real. Sehingga dalam pengertian ini bilangan real X dapat dipandang sebagai bilangan kompleks dengan bentuk Z sama dengan X tambah 0I. Setelah kita mengetahui tentang istilah-istilah yang ada di bilangan kompleks, selanjutnya kita membahas tentang operasi penjumlahan bilangan kompleks. Nah, jumlah dua bilangan kompleks itu didefinisikan dengan menjumlahkan bagian real dan bagian imajiner yang bersesuaian. Nah, misalkan ada dua buah bilangan kompleks A dan B, dengan A itu adalah X tambah YI dan B adalah U tambah VI. Maka penjumlahan bilangan kompleks itu adalah A tambah B sama dengan X tambah U tambah Y tambah V kali I. Nah, jadi disatukan yang sejenis. X tambah U itu adalah bagian real, sedangkan Y tambah V itu adalah bagian imajiner. Jadi perhitungannya seperti perhitungan penjumlahan pada umumnya. Hanya saja ini ada bagian imajinernya, sehingga hasilnya nanti ada imajiner ya. Misal kalau I-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ya. Diketahui A sama dengan 6 kurang 5I dan B sama dengan negatif 2 tambah 4I dan C itu sama dengan 3 tambah 4I. Nah, ditanyakan A tambah B-nya berapa? Nah, pertama-tama kita gunakan rumus sebelumnya ya. A tambah B sama dengan 6 kurang 5I tambah negatif 2 tambah 4I. Nah, kita satukan yang sejenis. Yang sejenisnya adalah 6 kurang 2 ditambah dengan negatif 5 tambah 4 kali I. Nah, 6 kurang 2 hasilnya 4, sedangkan negatif 5 tambah 4 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian dikali dengan I hasilnya adalah negatif I. Maka A tambah B itu hasilnya adalah 4 kurang I. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih dipahami oleh teman-teman, silakan dikerjakan latihan yang ada ya. Latihan dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, dikumpulkan di saat perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, operasi pengurangan bilangan kompleks. Selisih dua buah bilangan kompleks itu didefinisikan dengan mengurangkan bagian real dan bagian imajiner yang bersesuaian. Nah, misalkan ada dua buah bilangan kompleks A dan B dengan A sama dengan X tambah YI dan B sama dengan U tambah VI. Maka pengurangan bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai A kurang B sama dengan X tambah U dikurang dengan Y tambah V kali I. Nah, berikut contohnya ya. Diketahui A sama dengan 6 kurang 5I dan B sama dengan negatif 2 tambah 4I serta C sama dengan 3 tambah 4I. Nah, yang ditanyakan adalah A kurang B-nya. Gunakan rumus seperti rumus sebelumnya, yaitu A kurang B sama dengan 6 kurang 5I dikurang dengan negatif 2 tambah 4I. Nah, disatukan yang sejenis, maka 6 kurang 2 kurangi negatif 5 tambah 4 dikali I. 6 kurang 2 itu adalah 4, negatif 5 tambah 4 adalah negatif 1 dikali I. Negatif 1 dikali dengan negatif 1 itu hasilnya positif ya. Maka hasilnya adalah 4 tambah 1I sama dengan 4 ditambah dengan I. Nah, lanjut latihan dari tentukan A kurang C, B kurang C, serta A kurang B kurang C. Selanjutnya, operasi perkalian bilangan kompleks. Nah, untuk perkalian bilangan kompleks itu dapat dijabarkan dengan A kali B sama dengan X tambah YI dikali U tambah VI. Itu sama dengan X kali U ditambah X kali VI tambah Y kali IU tambah Y kali VI kuadrat. Jadi sama seperti operasi perkalian pada bilangan real. Nah, sama dengan
XU ditambah X kali VI tambah U kali YI tambah Y kali V dikali dengan negatif 1. Jadi A kali B itu sama dengan XU dikurang YV tambah XV tambah UY dikali I. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Diketahui A sama dengan 6 kurang 5I dan B sama dengan negatif 2 tambah 4I serta C sama dengan 3 tambah 4I. Nah, ditanyakan ini A kali B ya. Itu ada kesalahan penulisan, itu A kali B sebenarnya. Nah, jawabnya itu A kali B sama dengan 6 kurang 5I dikali dengan negatif 2 tambah 4I. Nah, kita kali seperti perkalian bilangan real pada umumnya. Maka 6 kali negatif 2 ditambah dengan 6 kali 4I tambah negatif 5I dikali dengan negatif 2 tambah negatif 5 dikali I dikali dengan 4I. Selanjutnya kita operasikan, didapatkanlah hasilnya adalah 8 tambah 34I. Nah, untuk memudahkan teman-teman boleh gunakan pulpen dan kertas untuk menguji perkaliannya. Nah, serta kerjakan latihan untuk perkalian, yaitu cari A kali C kemudian B kali C. Nah, operasi selanjutnya yaitu operasi pembagian bilangan kompleks. Untuk pembagian bilangan kompleks itu dapat dijabarkan sebagai berikut ya, sesuai slide, yaitu A per B sama dengan X tambah YI dibagi dengan U tambah VI. Nah, ini teman-teman jabarkan seperti pembagian pada umumnya di bilangan real, hanya ini ada bilangan imajinernya. Sehingga ketika A sama dengan B itu sama dengan X kali U tambah Y kali V dibagi dengan U kuadrat tambah V kuadrat ditambah dengan XV kurang UY dibagi dengan U kuadrat tambah V kuadrat dikali dengan I. Nah, itu adalah pembagian dari bilangan kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ya. Diketahui A sama dengan 6 kurang 5I dan B sama dengan negatif 2 tambah 4I serta C sama dengan 3 ditambah 4I. Nah, ditanyakan A per B. Kita gunakan rumus seperti biasa. A per B itu sama dengan 6 kurang 5I dibagi dengan negatif 2 tambah 4I. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu 6 kurang 5I dibagi dengan negatif 2 tambah 4I dikali dengan negatif 2 kurang 4I dibagi dengan negatif 2 kurang 4I. Dari mana negatif 2 kurang 4I? Ini lawan dari penyebutnya, yaitu negatif 2 tambah 4I. Kita kalikan akar sekawannya menjadi negatif 2 kurang 4I. Nah, akan didapat nantinya itu setelah kita lakukan operasi adalah A per B sama dengan negatif 32 ditambah 14I dibagi dengan 20. Nah, itu adalah hasil dari pembagiannya. Nah, untuk lebih memahami, silakan dikerjakan latihan, carilah A kali C dan B kali C-nya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjut lagi di materi selanjutnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.